Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, Disney baru saja mengumumkan bahwa mereka sedang membuat sequel dari beberapa IP besar mereka. Sebut saja Frozen 3, Zootopia 2, Toy Story 5, dan yang sudah mendekati tanggal perilisan yaitu Inside Out 2. Nah, beberapa waktu sebelumnya, saingan terbesar Disney yaitu DreamWorks juga berencana untuk merilis beberapa sequel dari franchise besar mereka, yaitu Kung Fu Panda 4 dan Troll ketiga. Nah, selain itu, ada juga sebuah petunjuk dari film terbaru mereka yaitu Puss in Boots The Last Wish, yang mana akhir film tersebut seperti merupakan sebuah setup untuk sequel dari franchise terbesar milik DreamWorks dan sekaligus merupakan film animasi yang paling sering dirumorkan dari studio ini. Yap, apalagi kalau bukan Shrek 5. Nah, setelah kedua kabar ini keluar, gue melihat terdapat beberapa respon yang sangat menarik, dimana ketika DreamWorks mengumumkan berita ini, hampir semua orang menjadi sangat excited dan mengantisipasi project-project sequel mereka. Namun ketika Disney mengumumkan berita ini, banyak orang menjadi sangat marah dan membenci keputusan dari Disney. Kenapa hal ini bisa terjadi? Well, ini semua pastinya nggak bisa terlepas dari reputasi yang dimiliki oleh kedua studio ini belakangan ini. DreamWorks baru saja merilis sebuah sequel dari film spin-off mereka yang menurut kebanyakan orang, film tersebut merupakan film yang kurang begitu bagus dan termasuk ke dalam daftar film paling lemah yang pernah dibuat oleh DreamWorks. Tetapi, tanpa diduga, mereka dapat membuat sequel dari film tersebut dengan kualitas yang sangat bagus hingga bahkan layak dikatakan sebagai film animasi terbaik yang pernah dibuat oleh DreamWorks. Jadi nggak heran kenapa banyak orang yang merasa sangat yakin bahwa studio ini dapat membuat sequel yang bagus dari beberapa yang sudah mereka umumkan. Nah, lalu bagaimana dengan Disney Pixar? Well, seperti yang kita tahu, Disney Pixar belakangan ini sedang mengalami nasib yang kurang begitu bagus. Banyak dari film-film terbaru buatan mereka tidak memiliki kualitas yang semegah film-film terdahulu dan juga film-film terbaru ini terbilang kurang begitu sukses dalam segi penjualan. Jadi nggak heran kenapa orang-orang menjadi sangat marah ketika Disney mengumumkan bahwa mereka akan membuat sequel dari beberapa franchise terbesar mereka. Pastinya banyak orang berpikir bahwa alasan tindakan Disney kali ini merupakan usaha mereka untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan karya terbaru mereka belakangan ini. Belum lagi dengan reputasi Disney yang terkenal sebagai perusahaan yang sangat rakus soal cuan, dan juga dengan kembalinya CEO lama mereka yaitu Bob Iger, membuat kabar terbaru ini menimbulkan respon yang cukup negatif. Nah, ketika kedua berita ini keluar, gue pribadi nggak langsung memiliki pemikiran sama seperti orang-orang di luar sana. Gue merasa bahwa kedua studio ini masih memiliki kesempatan untuk membuat sequel yang bagus. Tapi di sisi lain, gue juga bisa melihat bahwa dari semua project sequel yang diumumkan, terdapat beberapa project yang menurut gue cukup meyakinkan, tapi ada juga yang menurut gue harusnya udah nggak perlu dibuat lagi. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan tanggapan gue terhadap beberapa project sequel yang akan dibuat oleh kedua studio animasi ini. Apakah sequel ini layak untuk dibuat atau tidak perlu sama sekali? Berikut ini adalah pembahasannya. Oke, kita mulai dengan studio yang sedang naik daun belakangan ini, yaitu DreamWorks. Nah, sebenarnya, dari ketiga proyek sequel yang sebelumnya sudah gue sebutkan, hanya terdapat 2 sequel saja yang sudah pasti akan dirilis dan sedang dalam tahap pembuatan, yaitu Troll ketiga dan Kung Fu Panda 4. Nah, untuk proyek film Shrek 5, sebenarnya sampai saat ini kita masih belum mendapatkan kabar yang pasti, bahkan keberadaannya sendiri masih belum bisa dipastikan apakah akan dibuat atau tidak. Karena untuk proyek film ini hanya diberikan petunjuk lewat akhir film Puss in Boots The Last Wish saja. Nah, dari ketiga proyek sequel ini, bisa dibilang Shrek kelima merupakan sequel yang rumornya sudah berjalan cukup lama. Bahkan sequel ini sudah dirumorkan sedang dibuat sejak perilisan seri keempatnya. Tetapi sampai saat ini, studio DreamWorks masih belum memberikan kabar terbaru mengenai film ini. Nah, meskipun begitu, gue pribadi sebenarnya nggak begitu excited dengan Shrek kelima, dan bahkan gue berharap kalau film ini mending nggak usah dibuat aja. Kenapa demikian? Well, itu dikarenakan gue merasa kalau seri ini udah nggak memiliki ruang lagi untuk dibuatkan cerita. Shrek franchise sudah memiliki 4 seri, yang mana keempat seri ini terasa seperti sudah sangat lengkap. Gue sendiri sangat kesulitan dalam memikirkan premis apa yang bakal ditawarkan apabila seri kelimanya dibuat. Satu-satunya hal yang terbenak di kepala gue adalah seri kelima ini akan menceritakan konflik antara Shrek dengan anak-anaknya. Kalau ini benar terjadi, gue yakin banyak orang bakal sangat gak suka dengan premis ini, karena sudah cukup banyak banget karya yang memiliki tema konflik antara ayah dan anak dengan
hasil yang kurang begitu memuaskan. Lanjut ke project sequel berikutnya, yaitu Troll keempat. Jujur aja, gue pribadi masih belum menonton satupun film dari franchise ini, karena gue sendiri merasa kurang begitu tertarik dengan film buatan DreamWorks yang satu ini. Kalau melihat dari berbagai review yang bertebaran di internet, gue melihat bahwa seri Troll bukanlah seri yang paling diminati oleh orang-orang. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa seri Troll merupakan film animasi yang terlemah yang pernah dibuat oleh DreamWorks. Jadi untuk seri ini, gue nggak bisa memberikan banyak komentar. Cuman kalau misalnya nanti seri ketiganya rilis, mungkin gue bakal mencoba untuk menonton dua seri sebelumnya dan melihat apakah seri ini dapat bangkit bersinar atau tetap berada di jurang yang paling bawah. Nah, sequel terakhir dari DreamWorks kali ini bisa dibilang merupakan yang paling menjanjikan dan memiliki potensi besar. Yap, apalagi kalau bukan Kung Fu Panda 4. Nah, berbeda dengan kedua sequel sebelumnya, alasan kenapa Kung Fu Panda 4 memiliki potensi yang cukup besar adalah karena ini merupakan franchise terbesar milik DreamWorks selain Shrek dan juga How to Train Your Dragon. Selain itu, franchise ini juga memiliki ruang yang cukup besar untuk dibuatkan cerita baru. Banyak orang yang berspekulasi kalau film selanjutnya ini bakal memperkenalkan kepada kita dengan seorang villain yang paling sulit untuk dihadapi karena ia memiliki kesamaan dengan karakter utama kita. Yap, villain tersebut adalah seorang panda. Nah, mendengar spekulasi ini saja membuat kita semua, para fans berat dari seri Kung Fu Panda, menjadi sangat excited. Walaupun begitu, sequel ini juga masih memiliki potensi untuk mengalami kegagalan. Mungkin satu hal yang bisa menjadi celah bagi film ini untuk menjadi gagal adalah villain utamanya tidak memiliki koneksi yang kuat terhadap sang karakter utama dan juga tema konfliknya yang terasa diada-adakan. Selama 3 seri sebelumnya berjalan, tema konflik yang dihadirkan saling memiliki koneksi dengan satu film dengan film yang lainnya dan juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pengembangan karakter utama. Lalu untuk villainnya sendiri, seri pertama dan kedua bisa dibilang memiliki villain yang sangat sempurna dan sesuai dengan tema dari film tersebut. Kalau untuk seri ketiganya, menurut gua villainnya masih sama bagus dan bahkan bisa dibilang merupakan yang paling badass ketimbang dua villain di seri sebelumnya. Tapi sayangnya, ia memiliki kekurangan dari koneksinya dengan sang karakter utama yang terasa kurang begitu terikat. Jadi ya, dari ketiga sequel buatan DreamWorks, Kung Fu Panda 4 merupakan yang paling menjanjikan dan yang paling menarik. Untuk dua sequel lainnya, gue pribadi nggak begitu memiliki ekspektasi yang besar. Tapi ya kita lihat aja nanti, bisa saja kedua sequel tersebut ternyata malah lebih bagus ketimbang Kung Fu Panda 4. Jadi kita lihat saja nanti. Nah, sekarang kita masuk ke sequel-sequel buatan studio Disney Pixar. Nah, terlepas dari sequel-sequel ini bakal berpotensi akan memiliki unsur pelangi yang sangat kental, di sini kita coba untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dan lebih berfokus pada hal yang lain. Untuk sequel-sequel dari studio ini adalah Frozen 3, Zootopia 2, Toy Story 5, dan Inside Out 2. Nah, langsung aja, dari keempat sequel yang akan dibuat oleh Disney, satu-satunya sequel yang paling gua nggak harapkan dan yang paling gua benci, dan yang paling gua inginkan untuk tidak dibuat adalah Toy Story 5. Kenapa demikian? Well, kasus ini sebenarnya hampir sama dengan franchise Shrek, di mana franchise Toy Story sebenarnya sudah sangat sempurna sampai di seri ketiga saja. Tapi tiba-tiba Disney dengan kerakusannya malah menambahkan seri keempatnya, yang mana sebenarnya seri keempat ini bukanlah film yang buruk, tapi kita semua setuju bahwa ini merupakan film yang sangat tidak perlu untuk dibuat. Tapi ternyata Disney masih belum puas dan kini berencana akan membuat seri kelimanya. Aduh, gue sendiri kagak ngerti lagi dah sama keputusan yang satu ini. Gue gak akan ngomong banyak soal sequel ini, dan rencananya gue nanti bakal membuatkan satu video khusus untuk film Toy Story keempat, yang mana itu merupakan pembahasan yang udah lama banget pengen gue bahas, bahkan sejak channel ini mulai berfokus pada pembahasan kartun. Jadi ya, mohon ditunggu pembahasannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sequel berikutnya, yaitu Frozen ketiga. Nah, sebenarnya ini hampir sama sih kayak sequel sebelumnya. Gue pribadi nggak begitu mengharapkan sequel ini dibuat, karena gue nggak bisa memikirkan tema apa yang bakal dibawa pada sequel kali ini. Menurut gue, film Frozen kedua sudah seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di seri pertamanya. Mulai dari kemanakah kedua orang tuanya Anna dan Elsa pergi, dan juga asal mula kekuatannya Elsa. Seri keduanya memang merupakan penurunan kualitas dari seri sebelumnya, tapi setidaknya keberadaan film tersebut masih memiliki koneksi yang sangat kuat dengan film sebelumnya. Untuk seri ketiganya ini, gue nggak bisa membayangkan apa yang bakal mereka sajikan. Apakah film ini akan menceritakan dunia Frozen dengan lebih luas, atau film ini malah akan menceritakan kisah romansa dari Elsa yang baru saja menemukan soulmate-nya. Yang mana kemungkinan kedua ini merupakan yang paling kalian hindari, karena ya ada kemungkinan ini bakal menjadi bagian dari propagandanya Disney. Mungkin satu hal yang terbenak di kepala gue adalah film ini bakal menceritakan anaknya Anna dan Kristoff yang ternyata akan memiliki kekuatan seperti Elsa, dan ia berusaha untuk mencari keberadaan bibinya. Ya memang, premisnya terdengar sangat klise, tapi setidaknya ini jauh lebih baik ketimbang kemungkinan sebelumnya.
Nah, sequel berikutnya ini adalah Zootopia 2 dan Inside Out 2. Nah, dari semua sequel yang diumumkan oleh Disney, bisa dibilang Zootopia dan Inside Out merupakan film dengan kemungkinan untuk memiliki sequel yang paling banyak. Kenapa demikian? Well, tentu saja ini dikarenakan kedua film ini masih memiliki ruang terbuka yang sangat luas. Dunia dari animasi Zootopia terbilang sangatlah besar, jadinya mereka bisa saja membuat cerita yang menyinggung tema politik lain selain rasisme dan diskriminasi. Entah mungkin mereka bakal mengangkat tema climate change ataupun tema politik yang lain, atau mungkin saja mereka bakal mengangkat cerita dari komik fan art Zootopia yang mengangkat isu aborsi. Well, who knows, siapa tahu aja gitu mereka bakal memiliki cerita seperti itu. Cuman ya bakal sedikit dikurangi suasana gelapnya. Untuk Inside Out, mereka bisa saja menceritakan perjalanan karakter Riley yang baru menginjak remaja, yang mana ini pastinya akan menyinggung mengenai tema romansa ataupun mencari identitas diri. Tapi kalau misalnya andaikan itu terjadi, well, kemungkinan besar film itu bakal menjadi film paling woke yang pernah dibuat oleh Disney, bahkan lebih woke ketimbang Strange World. Jadi ya, untuk Disney Pixar, project sequel yang gue nggak begitu harapkan adalah Toy Story 5. Untuk Frozen ketiga, gue juga sebenarnya nggak begitu mengharapkan, cuman setidaknya gue masih bisa melihat kalau film tersebut masih memiliki aspek untuk dieksplorasi. Sedangkan untuk Zootopia 2 dan Inside Out 2 masih memiliki kemungkinan untuk menjadi bagus, atau bahkan bisa saja kedua film tersebut bakal menjadi titik awal dari kebangkitan studio ini. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian mengenai project-project dari sequel ini di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!